Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Riana di Jogja. Mbak Riana menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2008 silam. Jadi pada saat itu Mbak Riana sama bapaknya ini lagi ada keperluan keluar kota. Mau mengunjungi salah satu teman dari bapaknya tersebut. Dan temannya itu berada di daerah Magetan sana. Nah, singkat cerita, jalanlah Mbak Riana itu dari Jogja, entah jam berapa nggak disebutkan, dan sampai di daerah Magetan sana itu udah malam. Udah lumayan malam, sekitar jam 8 memasuki daerah Magetan tersebut, dan dia sudah berada di suatu daerah di perkotaan. Nah, pada saat itu memang Bapak itu udah mengantongi alamat ya. Jadi ada satu hal yang sangat penting, kata Bapak, ini berhubungan dengan tanah lah. Nah, di situ akhirnya apa? Buru-buru lah, karena udah malam gitu kan, sekitar jam 8. Yuk kita pokoknya buru-buru ke sana, ke tempat itu. Iya Pak, iya Pak. Ya udah diikutin aja gitu kan. Bertanya-tanya sambil ngikutin map juga, akhirnya ketemulah alamat yang dituju tadi. Namanya Pak Hadi. Nah, Pak Hadi itu saat Mbak Riana sama Bapak sampai di situ, rumahnya itu dalam kondisi udah dalam artian udah tutup pagernya dan sebagainya, itu udah nutup semua ya, karena udah malam, mungkin udah istirahat. Dan Bapak juga nggak tahu ini bener nggak rumahnya, tapi menurut orang yang tadi ditanya itu bener rumahnya tuh di situ sesuai dengan petunjuk. Akhirnya ya ketok-ketok, assalamualaikum dan sebagainya. Keluarlah seorang perempuan. Itu adalah istrinya Pak Hadi. Dia nanya, iya Pak, nyari siapa gitu kan? Mohon maaf Bu, kami nyari Pak Hadi katanya. Oh, Bapak siapa? Oh, saya ini, kami dari Jogja dan ini anak saya. Oh iya, sebentar ya Pak ya. Nah, ibu tadi pun masuk, gerbang belum dibuka tentu saja. Ibu itu masuk lagi ke sana, terus keluar lagi. Silakan masuk dulu Pak, silakan masuk dulu. Dibukalah gerbang tadi, gemboknya. Masuklah Mbak Riana sama Bapak ke dalam rumah itu, ke dalam halaman. Dipersilakan duduk di teras sana. Ibu tersebut pun masuk lagi dan lumayan cukup lama, sekitar 5 menit atau 7 menit lah. Keluar itu bawa minuman. Itik-itik, udah langsung disuguhin aja gitu. Bapak sama Mbak Riana kan jadi nggak enak gitu. Aduh Bu, repot-repot begini Bu. Nggak apa-apa, katanya begitu. Sebentar ya, bapaknya lagi siap-siap, kata si ibu. Oh ya Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ibu itu pun masuk lagi ke sana. Nggak lama, keluarlah Pak Hadi. Cuman apa, kondisinya Pak Hadi itu di atas kursi roda. Bapak kan udah kenal sama Pak Hadi ya. Dibawa keluar sama istrinya, didorong. Bapaknya Mbak Riana pun lumayan kaget. Duh, Pak Hadi, loh kamu Yar, kata si itu ya. Kamu Ar, kata. Iya, ini aku kesini. Kamu kenapa? Ditanya sama bapak. Sampean itu kenapa? Kok jadi begitu? Ya biasalah, namanya udah tua, kata si Pak Hadinya. Ya kamu tuh belum tua-tua banget, kata bapaknya Mbak Riana gitu kan. Akhirnya duduklah di situ dan ngobrol nggak lama masalah tanah itu tadi. Jadi intinya ada jual beli tanah dan tanah itu adalah tanahnya Pak Hadi. Bapak itu memang udah kenal, Pak Hadi itu pernah nawarin dulu, ini Pak Hadi itu punya tanah di Jogja sana. Ini ada di daerah pinggiran gitu ya. Ini ada tanah nggak terlalu lebar gitu. Cuman daerahnya tuh lumayan cukup bagus. Dan waktu itu Pak Hadi itu tertarik. Tapi berhubung Pak Hadi, bapaknya Mbak Riana itu tertarik. Cuman berhubung Pak Hadinya itu tahu-tahu keluar kota, ya udah mengantongi alamat dan sebagainya. Ini aku punya aslinya orang Magetan gitu ya. Aku nanti suatu saat kalau misal nggak ketemu atau apa, aku mungkin balik kampung, kata si Pak Hadi. Dan lama nggak ketemu, dicariin itu ketemu. Alhamdulillah gitu ya. Bapak pun kadang suka bingung, hebat ya kita jauh ke sini cuma ngandelin alamat dan nggak tahu Pak Hadinya di rumah, ternyata dia di rumah. Nah, obrolan masalah tanah itu pun singkat cerita selesai setelah deal-dealan dan ini ya ujung-ujungnya hasilnya nanti tak kabarin lagi.
bertukar nomor telepon gitu. Udah, setelah itu Bapak pun ya karena udah malam dan memang rencananya ada dua pilihan. Malam ini kita balik ke Jogja atau kita mau nginep dulu, kata si Bapak. Ya terserah Bapak, kalau misal Bapak enggak capek, ya udah kita langsung balik ke Jogja aja Pak. Ya wis lah, kata si Bapak, ya udah nanti itu kita pikirkan. Permisilah Bapak dari tempatnya Pak Hadi tersebut. Nah, saat lagi mau pergi keluar dari rumah itu, Mbak Riana itu secara tidak sengaja, kan Pak Hadi itu duduk di atas kursi roda di sana ya. Nah, istrinya kan yang megangin di belakang. Cuman istrinya itu berubah dari pakaian daster biasa gitu ya, dipakein kerudung, kini tuh berubah jadi seorang perempuan, sama-sama pakai daster, cuman dasternya itu daster yang warnanya warna lebih terang, kayak warna putih semacam itu, dan yang berdiri di sana itu jadi perempuan yang menyeramkan gitu. Mbak Riana sempat kaget, astagfirullahaladzim, sempat istighfar. Pak Hadi pun, kenapa Rin, kenapa? Enggak pak, Mbak Riana enggak berani ngelihat gitu ya. Akhirnya apa? Masuk ke dalam mobil kan, langsung keluar dari area tersebut. Nah saat keluar, Pak, Mbak Riananya yang Bapak itu ngiranya nggak terjadi apa-apa, dia itu mungkin kesandung sedikit atau apa, jadi Bapak nggak nanya. Mbak Riana yang membuka omongan, Pak, tadi nggak tahu Pak cuman perasaanku aja atau gimana? Kenapa? Emang kenapa? Kata si Bapak. Pak, istrinya Pak Hadi kok berubah jadi setan ya Pak ya, kata si Mbak Riana. Oh berubah jadi setan apanya, kata Bapak. Pak beneran Pak, sumpah Pak, aku itu ngelihat Pak, tapi ya nggak tahu ini cuman perasaanku atau gimana, cuman aku sendiri lagi nggak mikir yang aneh-aneh, aku tuh bayanginnya cuman tanah, ya omongan Bapak sama Pak Hadi itulah aku lagi mikirin itu. Ini tadi waktu aku mau pulang Pak, sumpah Pak, itu sumpah serem banget Pak, serem. Pak Hadi itu di belakangnya istrinya itu jadi setan Pak, kata si itu. Setan apa? Ditanyakan sama bapaknya. Itu mirip jadi kayak kuntilanak Pak, kata si Mbak Riana. Dengan ngomongnya itu nada keras. Ya karena shock itu tadi, beneran Pak. Tenang dulu malam gitu kan. Lagian ini di komplek, nanti kamu teriak-teriak di mobil, dikiranya Bapak nyulik nanti katanya. Oh iya Pak, maaf Pak. Ya bener juga, ini di komplek sepi gitu ya. Mobilnya pun mobil alus. Ya takutnya ngomong di dalam itu tembus sampai keluar. Takutnya itu seperti itu. Akhirnya Mbak Riana pun berusaha tenang. Setelah itu, udah tenang dulu kata bapaknya. Sekarang kita, oh Bapak tahu katanya. Apa Pak? Kamu kan belum makan, kata si Bapak. Iya ya Pak, ya kita belum makan ya Pak. Nah, itu efek perut lapar, kata si Bapak. Efek perut lapar ya, pikirannya kemana-mana, matanya jadi nggak jelas, nggak beres, kata si Bapak. Mbak Riana pun menerima pendapatnya bapaknya itu ya, menerima. Iya juga Pak, bener Pak, aku memang lagi kondisi lapar Pak. Yus Pak, kita nyari makan. Kita mau nyari makan di mana ya, gitu. Ini kan komplek perumahan gitu ya. Ya kayak komplek, bukan perumahan ini ya, dalam artian kayak perkampungan semacam itu. Mereka pun muter-muter, ada beberapa jalanan di sana lumayan cukup banyak, perempatan kayak gitu, pertigaan, dan akhirnya ya buat keluar dari tempat tersebut itu juga mengandalkan peta gitu, mengandalkan map. Ya muter-muter di situ ketemulah sebuah warung makan. Dan waktu itu udah sekitar jam 9 malam. Di satu pojokan sana, bener-bener pojok kotak pinggir, nanti belok kiri. Nah ini di pojokan itu ada satu rumah besar. Dan rumah itu tuh adalah sebuah warung. Ada gerobak di sana dengan ukiran-ukiran yang bagus. Ini kayak buat masaknya kayak gitu ya, kayak dapurnya itu di depan, makannya itu di dalam. Mendekat ke sana, Pak itu warung bukan ya Pak ya, kata si Mbak Riana. Kayaknya sih iya warung Pak, coba ke situ ya. Ya semoga belum mau tutup ya. Itu jualan apa ya gitu. Mbak Riana pun ya cuman warung biasa lah, warung makan, menunya itu banyak. Ada satenya juga, ada soto-sotonya kayak gitu. Dan wah Pak ini begini Pak. Ya udah enggak apa-apa. Akhirnya Pak Hadi sama Mbak Riana pun ke situ, ke tempat tersebut. Tempatnya remang-remang enak gitu ya. Parkir di sana, keluarlah Mbak Riana berharap warung tersebut itu belum tutup. Dan saat ke tempat itu, nggak ada siapapun yang makan di sana. Mbak Riana sama Pak Hadi, Pak sepi Pak, nggak ada orangnya, bahkan penjualnya pun nggak ada. Gimana ya Pak? Ya udah panggil aja, kata saya.
permisi gitu kan, permisi, manggil-manggil si Mbak Riana ke dalamnya, ke sana, permisi. Jadi itu tuh bentuknya ya, ini terasnya kayak ada aup-aupnya gitu, ada penutupnya. Ada apa sih istilahnya? Lah lupa, pokoknya kayak gitulah ya. Di bagian depan itu ada gerobak. Di teras itu kosong. Nah, tempat makannya itu di area dalam sana. Entah di ruang tamu atau ruang tamu yang nyambung sama ruang tengah, itu tempat luas. Di situ tuh buat meja-meja ininya, meja-meja orang makannya. Jadi di depan itu manggil-manggil, permisi, nggak ada siapapun. Akhirnya bapak itu duduk duluan gitu di kursi yang ada di depan. Ada meja 1 atau 2 di bagian teras di sana. Nah, duduk di situ. Mbak Riana pun celonong ke dalam situ. Permisi. Nggak ada siapa-siapa. Pak, sepi Pak, katanya begitu kan. Sepi Pak. Oh ya udah, nanti tunggu aja gitu kan, kata si bapak. Nanti tunggu aja. Ini kayaknya gerobaknya aja tuh masih anget, berarti kompornya itu masih nyala gitu kan. Yang namanya soto itu kan butuh diangetin, kemungkinan itu masih ada. Nah, gak lama setelah itu keluarlah seorang ibu-ibu, seorang perempuan ya yang punya warung gitu ya. Usianya mungkin kisaran 50-an tahun. Itu keluar dari dalam rumah, itu cuman senyum begini, gak nanyain mau makan apa gitu ya, itu gak ditanyain sama sekali. Ibu itu tuh menuju ke arah gerobak dan cuma nengok ngeliatin ke arah Mbak Riana sama bapaknya. Mbak Riana pun merasa aneh di situ ya, tapi langsung bangun mendekat ke arah si ibu tadi. Bu, kami mau pesen. Bapak mau apa Pak? Bapak mau ini, nyebutin satu menu gitu ya. Mau pesen ini satu, ininya satu, minumnya ini. Si ibu tadi tuh nggak jawab iya, nggak jawab apa. Cuma diem aja, cuman ngangguk-ngangguk begini gitu kan. Ini Mbak Riana berpikir, ibu ini pemalu atau mungkin jangan-jangan ibu ini nggak bisa ngomong. Tapi orang biasanya kalau nggak bisa ngomong itu juga nggak bisa denger gitu ya. Ini seolah-olah ibu itu tahu apa yang diomongin sama Mbak Riana tanpa nunjuk gitu ya, nunjukin menu ini sama ini itu enggak, cuma ngomong aja. Kami mau soto misalkan, bapak sate, nasinya 2, minumnya ini, itu dia paham, ngangguk-ngangguk. Terus udah Mbak Riana kan balik ke sana ngomong sama bapak, Pak, ibu itu aneh Pak. Aneh kenapa? Dia itu nggak jawab sama sekali Pak. Diajak ngomong itu diem aja, kata si Mbak Riana. Ya sudahlah, biarin gitu ya. Yang penting menunya itu keluar, kata si bapak udah lapar banget. Udah susah mikir. Iya Pak, air apa? Nggak lama setelah itu, si ibu tadi kan masuk ke dalam sana. Cepet lah, sekitar 5 menit keluarlah membawa pesanan. Truk. Pesanan itu mau dimakan sama si bapak sama si Mbak Riana. Saat mau dimakan itu tadi, si ibu tadi itu langsung masuk ke dalam lagi, nggak di sana. Sepi, bener-bener itu tuh sepi banget. Warung kosong, ada gerobak, pelayannya nggak ada. Ya, yang makan itu cuman mereka berdua. Di situ Mbak Riana pun ada rasa was-was. Jangan-jangan ini warung itu nggak laku. Terus masakannya itu masakan kemarin. Kira-kira rasanya enak enggak ya? Ya kalau rasanya masih seger kayak gitu sih enggak masalah. Takutnya udah asem, udah basi atau gimana. Dicobain sama Mbak Riana dan itu tuh enak banget. Pak, enak Pak, ternyata Pak gitu ya. Bapak sudah makan gitu. Bapak itu udah lapar, enak enggak enak. Mau tak makan sama Bapak. Bapak pun makan lahap, Mbak Riana pun makan lahap. Nah setelah itu mereka lagi makan, barulah datang orang-orang. Orang-orang pada mau beli ke situ. Nah, si ibu-ibu tadi pun keluar lagi dari dalam. Saat ibu itu udah menuju gerobak, Mbak Riana itu nggak mendengar satu omongan apapun dari orang-orang yang baru datang tersebut. Bener-bener sepi, bener-bener hening gitu ya. Duh, ini mereka tuh siapa ya? Mbak Riana sempat nengok normal biasa, orang-orang seperti biasa, cuman nggak ngomong, hanya mendekat di daerah gerobak saat tadi, terus pada masuklah ke area dalam sana. Di teras, Bapak sama Mbak Riana kan duduknya di teras, itu cuman mereka berdua. Orang-orang tadi itu pada masuk ke dalam. Setelah itu ada satu yang bikin kaget Mbak Riana, bener-bener kaget. Lagi makan, Mbak Riana itu kan duduknya itu ngadepnya ke rumah, sementara bapak itu ngadepnya ke jalanan sana. Mbak Riana saat ngadep ke rumah itu tadi, ini orang-orang udah pada masuk, keluar satu orang
seorang laki-laki, badannya itu gendut banget kata si Mbak Riana. Gendut, perutnya pun gede, bener-bener gede, hitam gitu ya. Rambutnya panjang dan matanya itu kayak mata yang melotot banget gitu sih, kayak sampai bola matanya itu hampir terlepas. Bener-bener hitam gitu ya, orangnya itu hitam, bener-bener hitam legam, buka baju, cuman pakai bawahnya itu pakai sarung itu pun kayak dililit begini, ini hanya sebatas sampai di bawah lutut sedikit kayak gitu. Itu keluar dari dalam rumah, badannya itu ya keling, matanya melotot, rambutnya panjang, sampai apa ya, ini kan pintu rumah gitu ya, itu kayak hampir penuh. Kalau misal papasan sama orang, satunya itu harus miring, saking gedenya. Mbak Riana kaget banget, nyampe diem gitu, nyampe nunduk begitu doang. Lewatlah si laki-laki tersebut dek ke sana, dan laki-laki itu tuh keluar dari tempat tersebut ke sana, meninggalkan warung gitu. Mbak Riana pun tidak berani, cuman apa? Bapak itu ngeliatin gitu dong. Bapak itu juga melihat. Mungkin bapak itu tahu apa yang ada di pikiranku kali ya. Rin, orang itu makannya apa ya? Kata si bapak. Nggak tahu pak gitu ya. Gede banget kayak gitu apa ndak? Susah ya pak ya? Ya pasti susah lah, orang berat banget. Nah begini kata Mbak Riana. Itu kan buka baju. Biasanya orang kalau misal obesitas parah gitu, kan suka bonyor, gembior, apa ya, dagingnya tuh turun gitu ya, lembek lah. Ini tuh enggak, jadi gendut, tapi seolah-olah itu kenceng gitu ya, keling badannya itu mengkilap-mengkilap gitu, itu kenceng badannya itu. Pasti berat kata si Mbak Riana. Ya udahlah, udah makan-makan kata si bapak. Pak, bapak ngerasa enggak sih warung ini aneh kata si Mbak Riana. Ya ngerasa, bapak ngerasa, cuman makanannya enak kata si bapak. Udah makannya enak, udah makan aja lah gitu ya. Bayar habis ini, terus udah kita pulang kata bapak. Nah setelah itu, makan itu udah hampir habis gitu kan. Dan ada satu momen di mana Mbak Riana itu menjatuhkan sendok. Sendok atau sumpit, lupa. Pokoknya yang ada di sampingnya, di sana itu ketendang, nggak sengaja. Plentring gitu, jatuh. Begitu jatuh, Mbak Riana kan ngambil ke bawah gitu ya. Ya nggak kayak di film-film horor terus ngelihat di kolong meja kayak itu, enggak. Ngambil ini udah terus dia bangun lagi begini. Begitu bangun, di situ Mbak Riana dibikin shock lagi. Ibu-ibu tadi itu udah berdiri di tengah pintu dan posisinya tuh begini, malang kerik gitu ya. Tangan ditaruh di atas pinggang, badannya tuh agak ngebungkuk ke depan ngelihat ke arahnya Mbak Riana. Mbak Riana kan bingung gitu ya, ibu ini tuh mau ngapain, apa aku punya salah atau gimana. Setelah itu ibu tadi tuh menjerit, jerit itu bener-bener kenceng banget gitu ya, jerit. Tapi apa, kali ini yang mendengar itu cuman Mbak Riana. Mbak Riana ketakutan, dia pun bangun. Bapak mau kemana kata si bapak. Pak itu pak, ini ngejerit terus berhenti, terus ngejerit lagi berhenti lagi, ngejerit lagi berhenti lagi. Pak, bayar terus kita pergi. Kata Mbak Riana ya, bayar terus kita pergi pak. Iya, bapak pun nurut aja. Terus akhirnya dibayar, udah plak, ditaruh uang aja di sana. Bapak pun pergi, bapak bingung, celingak-celinguk, kok orang gak ada apa-apa gitu kan, orang gak ada apa-apa. Bapak pun akhirnya cuma nurut Mbak Riana, Pak cepetan, pergi. Akhirnya pergilah mereka masuk ke dalam mobil lagi. Nah, saat masuk ke dalam mobil lagi, bapaknya kan nanya sambil nyetater mobil ya, kenapa pak? Itu warung nggak tahu, aku nggak ngerti pak, tapi itu nggak beres, itu nggak bener gitu kan. Kamu hari ini tuh udah 2 kali gitu ya, padahal udah makan tapi masih punya pikiran yang seperti, Pak, enggak pak, ini bukan masalah makan kata si Mbak Riana, sumpah ini tuh nggak bener, ini nggak bener. Terus gimana? Ya udah pak, kita pergi, kita cari tempat yang lebih rame lah katanya, di perkotaan atau gimana. Ya sudah kalau kayak gitu kan. Bapak pun akhirnya lanjut nyetir. Nah, nyetir itu lewatin warung tersebut. Saat di warung, barulah di sana warung itu sebenarnya udah tutup. Jadi di pintunya ini udah tutup. Terus apa? Terlihat lebih gelap. Gerobaknya itu tadi pun udah ada apa-apa di sana. Ya kayak gerobak yang tutup, udah dimasuk-masukin entah saus, entah sambel, entah apanya. Di bagian mejanya pun bersih. Mbak Riana bekas makannya tadi juga udah ndak ada. Plus apa? Di rumah tersebut
banyak berdiri orang-orang yang tadi pada makan. Ini mereka tuh pada berdiri di sana, termasuk ibu-ibu yang ngejerit itu. Plus yang paling belakang itu adalah sosok yang itu tadi, yang gendut itu loh. Mereka berdiri di area teras warung tersebut. Bapak pun lewat. Mbak Riana kesana ngeliatin. Kenapa? Bapak itu nggak ngeliat lagi-lagi. Bapak itu nggak ngeliat. Kamu kenapa? Udah Pak, jalan Pak. Setelah jalan lewatin area tersebut, Mbak Riana baru cerita ke Bapak. Pak, tadi di warung itu tuh rame Pak. Aku bingung ceritanya dari mana, kata si Mbak. Ya kamu kenapa sih gitu kan. Ibu itu Pak, begini Pak, ke depan, terus teriak ngejerit melengking banget, kata si itu. Kok Bapak nggak dengar apa-apa ya? Itu dia. Waktu di rumah Pak Hadi, aku itu juga ngelihat istrinya Pak Hadi berubah jadi seperti itu. Nah di sini aku melihat keanehan-keanehan. Dan tadi Bapak nyadar enggak sih? Warungnya itu udah tutup. Kalau itu ya Bapak nyadar. Kok jadi sepi gitu ya? Makanya Bapak juga bingung. Pak, Bapak ngelihat nggak orang-orang yang berdiri di sana? Enggak, Bapak nggak ngelihat apapun. Aku itu ngelihat Pak. Orang-orang yang tadi rame masuk ke dalam itu, mereka itu pada berdiri di sana. Ya pada berdiri ngeliatin kita Pak, kata si Mbak Riana. Kok serem ya, Bapak pun nengok ke arah belakang gitu kan, bercanda. Gak ada yang ikut kan, Riana. Pak, nggak usah kayak gitu Pak, nggak usah. Aku udah lagi takut-takutnya kayak gini Pak. Udah Pak, cari tempat yang rame, cari tempat yang rame. Akhirnya mereka pun menuju ke arah kota. Ada beberapa tempat makan yang masih buka di pinggir jalan. Makanlah di sana. Nah, udah setelah makan, malam itu pun mereka memutuskan untuk lanjut pulang ke Jogja. Udah. Selama perjalanan, Mbak Riana itu nggak bisa tidur. Perasaanku nggak enak, aku mau nemenin Bapak terus, dan alhamdulillah perjalanan malam itu pun selamat, nggak ada apapun gitu ya, sampai Jogja sana. Setelah sampai Jogja ya langsung istirahat dan sebagainya. Nah, beberapa hari kemudian, bapaknya Mbak Riana itu dapat kabar dari Pak Hadi. Katanya Pak Hadi nanti beberapa hari lagi tuh mau datang ke Jogja sana. Ya, tentu aja seneng gitu kan Bapak. Ya udah berarti ini tanah mau deal kali ya, mungkin mau apa gitu. Pikirnya Mbak Riana nggak ngerti apa yang diomongin sama bapaknya. Sampai suatu saat, suatu malam, beneran Pak Hadi itu datang. Ada sebuah mobil di situ datang ke rumahnya Mbak Riana. Mbak Riana sendiri nggak ngerti waktu itu, tahu-tahu di depan kayak ada tamu siapa gitu kan. Terus ibunya ngomong, itu Pak Hadi yang kamu kemarin kesana. Oh itu Pak Hadi gitu. Iya. Sana kamu ke depan, katanya begitu kan. Ya nyapa atau gimana. Iya Bu, iya Bu. Mbak Riana pun ke depan, ya nyapa Pak Hadi, nyapa sama istrinya juga. Kali ini istrinya tuh normal bentuknya ya. Seperti itulah, seperti perempuan pada umumnya. Bukan kayak yang dilihat di sana berubah jadi hantu atau gimana. Dimana Mbak Riana itu sebenarnya agak sedikit takut tadi. Tapi setelah melihat, oh enggak, ternyata udah normal. Mbak Riana pun masuk lagi ke dalam, di ruang tamu. Saat di ruang tamu, ngelirik ke arah depan sana, kan ketutupan kaca, ketutupan korden yang transparan itu loh. Korden yang warna putih yang transparan. Ngelihat di situ, salah satu yang duduk di sana itu adalah perempuan yang menyeramkan. Perempuan yang pernah dilihat Mbak Riana yang wujudnya itu mirip kuntilanak di situ. Astagfirullahaladzim. Dan yang duduk di situ adalah istrinya Pak Hadi. Kali ini menampilkan wujud yang lain gitu. Saat di luar sana itu istrinya Pak Hadi bener-bener orang. Tapi begitu masuk ke dalam, dilihat dari jendela kok berubah jadi seperti itu. Mbak Riana langsung masuk ke dalam kan, ngomong sama ibunya, Bu sini sebentar, sini sebentar. Kenapa, ada apa Bu? Coba lihat Bu, katanya. Lihat apa? Itu Bu, di depan Bu. Ibunya pun akhirnya kan nurut ya, mendekat ke sana, ngelihat ke arah depan yang lagi duduk di teras tersebut. Ada Pak Hadi, ada istrinya juga. Kenapa emang kenapa? Bu, ibu ngeliat kuntilanak enggak begitu? Kuntilanak, kamu ngomong jangan sembarangan, kata si ibu. Kuntilanak apa? Bu, itu yang duduk di sana, istrinya Pak Hadi itu kuntilanak Bu. Itu sama si ibunya dicubit si Mbak Riana. Kamu itu ngomong yang bener, ndak sopan sama orang tua, ndak boleh begitu. Bu, aku tuh ndak bohong Bu. Gitu. Udah masuk, kata ibunya. Masuk, ditenangin di sana Mbak Riana. Udah kamu tenang. Gimana, kata si ibu. Bu, aku ngelihat istrinya Pak Hadi itu kuntilanak Bu. Kedua kalinya. Pertama dulu waktu di
Magetan sana seperti yang aku pernah cerita ke ibu kan. Yang kedua ini Bu, ini beneran Bu. Masa sih katanya. Tapi kamu tadi ke depan. Waktu aku ke depan itu normal Bu, itu bentuknya orang. Nah, begitu aku masuk ke dalam, dilihat dari dalam kok seperti itu. Coba lihat lagi kata si ibu. Enggak, aku nggak berani Bu. Coba katanya. Sini tak temenin Ibu, temenin Ibu. Akhirnya ditemenin lah sama si ibunya tadi. Ke situ ngelihat. Begitu ngelihat keluar, itu normal. Jadi istrinya Pak Hadi lagi. Normal Bu, normal Bu. Ya sudah, mungkin cuman pikiran kamu saja. Mbak Riana pun, aduh gimana ya, kok aku mengalami seperti itu, apa yang sebenarnya terjadi. Mbak Riana pun akhirnya masuk aja, dan di situ malam itu memang terjadi transaksi. Ada sebagian DP yang yang digelontorkan oleh Bapak. Nanti selanjutnya itu besok pagi, karena ya butuh saksi dan sebagainya kayak gitu, itu nanti besok pagi. Jadi malam itu tuh cuman dikasih DP-nya, perjanjian tipis lah gitu. Nah, sekitar entah jam berapa, entah jam 9 atau jam berapa, Pak Hadi kan pakainya kursi roda gitu ya. Terus ada sopirnya. Nah, waktu itu mereka tuh pamit pulang. Saat pamit pulang, Mbak Riana itu tegang banget gitu ya. Tegang banget pamit pulang. Nah, Mbak Riana itu ditanyain sama istrinya Pak Hadi, Riananya mana gitu kan. Akhirnya sama ibu kan dipanggil. Riana sini. Ibunya pun sampai masuk gitu kan. Riana sini itu. Pak Hadi mau pulang katanya begitu kan. Akhirnya Mbak Riana pun keluar ya dengan rasa takut itu tadi. Dilihat dari jendela kaca, istrinya Pak Hadi itu masih normal, tenang kan lumayan. Alhamdulillah tenang banget begini ya. Nggak nunjukin yang serem-serem seperti itu. Nah, begitu sampai di pintu depan, ngelihat ke sana, yang berdiri itu ya tadi sosok kuntilanak itu. Di situ Mbak Riana itu jerit gitu ya. Sampai ya Pak Hadi, bapaknya, ibunya, itu pada kaget semua. Karena yang dilihat itu kuntilanak. Nggak mau, bener-bener langsung masuk si Mbak Riana ketakutan ke kamar. Dan ya bapaknya Mbak Riana sama ibunya pun bingung menjelaskannya itu kayak gimana. Tapi karena Pak Hadinya memang udah malam mau istirahat, akhirnya mereka pun pamit pulang. Pulanglah mereka. Mbak Riana itu di dalam ya didatengin bapak sama ibunya. Kamu kenapa sih, Nduk? Ada tamu kayak gitu, ya Allah nggak sopan, kata si ibunya. Masa di depan tamu kok kamu ngejeritmu? Tetangga itu juga pada denger itu tadi pada datang. Kenapa? Ya ibu bilang aja kamu ngeliat kecoa atau apa gitu ya. Ya ndak tahu lah pokoknya kata si ibunya bingung. Kamu kenapa sih sebenarnya? Bu, sumpah Bu, aku itu ngelihat Bu. Aku ngelihat istrinya Pak Hadi itu jadi kuntilanak Bu. Beneran Bu. Aneh ya Pak ya. Riana ini kenapa ya Pak ya? Bawa ke psikiater aja atau gimana? Bu, jangan sembarangan gitu, aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya. Padahal ya baik-baik aja kalau dibawa ke psikiater, emang kenapa gitu ya. Bu, aku udah apa-apa katanya. Atau bawa ke dukun aja kali Pak. Oh iya itu lagi, nggak mau. Terus gimana dong? Kamu kan belakangan kok kayak sering mengalami seperti itu. Di Magetan sana kamu mengalami kayak gitu. Di sini pun, terutama yang berhubungan sama Pak Hadi. Kamu bilang istrinya itu kayak kuntilanak. Terus harus gimana ibu nih? Udah Bu, nggak usah diapa-apain Bu, nggak usah diapa-apain, nanti sembuh sendiri. Udah tau lah aku nggak ngerti gitu ya. Atau jangan-jangan memang bener Bu, istrinya Pak Hadi itu sebenarnya kuntilanak. Gimana mungkin orang masa kawin sama kuntilanak, nganaknya gimana, kata si itu kan. Loh Pak Hadi kan udah punya anak, kata si Mbak Riana. Ibunya pun, iya ya Pak ya. Pak Hadi kan udah punya anak ya Pak ya. Ya sudah lah, nggak usah dibahas, nggak usah ngomongin orang. Yang penting kan Bapak itu urusannya cuma mau beli tanah, habis itu ya udah, kata si Bapak. Ya, akhirnya udah, malam itu pun nggak dibahas lagi. Nah, keesokan paginya, karena Pak Hadi di sana kan tinggalnya di hotel gitu ya, nginep bukan di rumah sendiri, karena rumah yang di Jogja itu memang udah dijual. Nah, siang hari atau lebih tepatnya itu menjelang sore sekitar jam 3, Bapak pun udah bayarnya itu pakai cash. Bapak itu udah menyiapkan dananya di sana. Pak Hadi pun datang ya sekitar jam 3 sore. Semuanya itu normal. Mbak Riana itu pura-pura pergi. Pokoknya aku nggak mau ketemu Bu, aku nggak mau ketemu. Ya wis, ibunya pun nerima begitu aja. Meskipun Mbak Riana itu ditanyain terus sama istrinya Pak Hadi. Riana mana? Kok nggak kelihatan? Oh, Riananya lagi jam segini belum pulang katanya. Masih main di tempat temannya. Ya ibunya Mbak Riana terpaksa berbohong begitu ya. Tapi memang
Kalau menurut ibunya Mbak Riana, pertanyaan itu tuh sebenarnya tidak wajar. Karena apa? Entah apa yang membuat istrinya Pak Hadi begitu tertarik dengan Mbak Riana. Dalam artian begini, mereka ini lagi ngobrol apa yang bapak-bapaknya begitu ya, usai transaksi tersebut. Nah, ini istrinya Pak Hadi, selalu topik dan konteksnya itu selalu Riana. Kalau Riana sukanya apa Bu gitu kan? Nah, sukanya begini-begini, gak jauh lah. Pokoknya ibunya Mbak Riana sendiri coba mindahin gitu ya, omongan ke hal yang lain. Itu nanti baliknya ke situ lagi, sampai ibu pun, ya juga ya, ini istrinya Pak Hadi kok kenapa nanyain Riana terus? Kalau mau dijodohin sama anaknya, mereka udah punya anak gitu kan. Alah udahlah nggak ngerti, atau memang jangan-jangan apa yang dilihat sama Mbak Riana itu bener. Dan dari situ ibunya Mbak Riana coba screening, mulai memperhatikan setiap detail yang ada di situ, yang ada di istrinya Pak Hadi tersebut. Ya semuanya normal, perempuan biasa, tapi ada satu benda menarik yang entah kenapa saat melihat benda tersebut nggak tahu gitu ya. Padahal itu cuman cincin kecil. Itu pun naruhnya di telunjuk tangan kiri. Ada batunya di sana. Batunya itu warnanya hitam. Dan nggak tahu ibunya Mbak Riana itu merasa ini tuh cincin apa ya gitu. Sempat bertanya-tanya dan akhirnya nanyain, Bu, itu cincinnya bagus ya Bu ya? Gitu ditanyain begitu. Itu langsung dipindah, tangannya langsung ditutup. Cincin cuman begini doang Bu, kata si istrinya Pak Hadi tersebut. Nah dari sana ibunya Mbak Riana pun tahu, oke, hal seperti ini nggak usah dibahas. Karena apa? Langsung ditutupin. Berarti memang ada sesuatu yang spesial di situ. Dari situ pun, ya sudah, ibunya Mbak Riana nggak memperpanjang hal tersebut. Meskipun istrinya Pak Hadi terus nanyain Riana begitu. Tapi ya cuman dijawabnya itu singkat-singkat doang. Dan setelah waktu itu, nggak lama kemudian, acara transaksi tersebut pun selesai. Pak Hadi pun akhirnya pergi. Mbak Riana di setelnya belum pulang, tapi dia itu mendengarkan dari dalam. Nah begitu ibunya masuk, Bu, dari tadi istrinya Pak Hadi nanyain aku terus sih Bu gitu ya. Iya, ibu juga sempat kepikiran ke sana. Kenapa ya? Aku ndak tahu Bu, aku ndak tahu. Ya wis lah, udah ndak apa-apa, kata si ibu. Udah nggak usah dipikirin gitu kan. Toh udah selesai. Dan memang udah selesai. Setelah itu diam-diam ibu sama bapaknya Mbak Riana itu mulai nanya-nanyain ke beberapa orang ya yang dianggap mengerti masalah tersebut. Dan akhirnya ketemulah sama seseorang, masih di Jogja juga. Di sana suatu hari itu diajak main ke rumah. Mereka adalah suami istri. Nah datang ke situ, Mbak Riana pun dikenalin. Mbak Riana pun nggak tahu ini siapa gitu kan. Cuman, Riana ini ada tamu katanya. Oh iya, cuman begitu dong, minta tolong bikinin minum ya, kata si ibu. Iya Pak, Bu, dibikinin sama Mbak Riana, gini. Terus apa, setelah itu Mbak Riana itu disuruh duduk. Si ibunya, si istrinya itu ngeliatin Mbak Riana, ya kayak ngeliatnya tuh aneh gitu. Dia tuh kayak lagi memperhatikan setiap detail. Dan kata si istri tersebut, ini ada hubungannya dengan yang tempat di jauh. Maksudnya tempat jauh itu tuh di mana? Yang di Magetan katanya. Yang di Magetan gimana? Jadi sebenarnya Riana itu ada yang ngikutin. Katanya, ngikutin gimana Bu? Iya, Riana itu ada yang ngikutin. Sesuatu yang ada pada cincin si ibu tersebut itu sempat keluar. Dan yang ngikutin Mbak Riana, bahkan sekarang pun ada di sana. Ya Mbak Riana takut gitu kan. Bu, di mana Bu? Di mana? Ya kamu nggak bisa melihat, tapi kamu melihatnya itu sesuatu yang lain. Misalnya istrinya Pak Hadi yang berubah jadi seperti itu. Atau kamu melihat di warung tersebut yang sama bapak kamu pernah makan di sana. Kamu jadi sensitif. Nah kata si ibu tadi, kamu jadi sensitif. Terus gimana Bu? Ya sudah, nanti coba kami kerjakan. Nanti kami coba bantu. Dan ritualnya itu nggak disebutkan secara detail sama Mbak Riana, tapi kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari. Alhamdulillah katanya Mbak Riana itu udah bersih gitu ya. Yang ikut itu udah dibalikin lagi ke sana. Itu cuman ya apa ya,
kayak tertarik aja gitu sama Mbak Riana, entah kenapa, alasannya apapun nggak tahu. Dia tuh kayak tertarik, akhirnya ngikutin, dan ya efeknya jadi seperti itu. Mbak Riana itu jadi mudah melihat sesuatu yang harusnya itu nggak terlihat. Dan hal itu memang benar-benar dialami oleh Mbak Riana. Masalah bener enggaknya yang dibilang suami istri tersebut nggak tahu. Tapi Mbak Riana setidaknya mengalami keanehan, serangkaian keanehan itu tadi semenjak datang ke rumahnya Pak Hadi. Konon itu adalah sesuatu atau sosok yang dipercaya menempati cincinnya si istrinya Pak Hadi tersebut. Wallahu a'lam, nggak ngerti itu yang sebenarnya terjadi. Kononnya seperti itu. Mbak Riana juga nggak ngerti apa yang sebenar-benarnya terjadi dengan dirinya. Cuman setelah melakukan pengobatan tersebut, alhamdulillah Mbak Riana pun kembali normal. Dan memang udah nggak pernah lihat-lihat yang seperti itu lagi. Dan semenjak saat itu, udah nggak pernah lagi ketemu sama istrinya Pak Hadi atau apa gitu ya. Nah, itu aja satu cerita dari Mbak Riana yang pernah dialaminya sekitar tahun 2008. Terima kasih Mbak Riana, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak untuk support dan dukungannya, apapun itu bentuknya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.